Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rala Sandi Armilistia Latifah Fauzin, NIM 027 dari kelas KPI 2. Menurut bahasa, Al-Quran adalah bacaan, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang lafadznya adalah mukjizat, membacanya bernilai ibadah, dan turun kepada kita secara mutawatir, tertulis pada mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Untuk melengkapi penjelasan sebelumnya, fungsi-fungsi Al-Quran dalam agama Islam adalah yang pertama, Al-Huda atau petunjuk. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai Al-Furqan atau pemisah. Jadi Al-Quran ini memisahkan mana yang hak dengan yang batil. Dan yang terakhir adalah Asyifa atau obat. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai obat penyakit mental atau hati. Nah, fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia yang pertama adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus, yang kedua sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan yang terakhir adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad. Dan adapun isi kandungan dalam Al-Quran adalah akidah, ibadah, muamalah, sejarah, hukum, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dari ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Kemudian sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangi, mengerti maupun perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Kemudian khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga disandarkan kepada selainnya. Kemudian asar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Kalau sunnah disandarkannya kepada Nabi dan para sahabat mengenai perbuatan saja. Kalau khobar disandarkan kepada Nabi dan selainnya mengenai perkataan dan perbuatan. Dan yang terakhir, asar itu hanya disandarkan kepada sahabat mengenai perkataan dan perbuatan. Nah, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran berasal dari Allah, sedangkan hadis berasal dari Nabi. Kalau Al-Quran itu membacanya bernilai ibadah, sedangkan hadis bukan termasuk ibadah. Dan yang ketiga adalah Al-Quran sudah pasti kebenarannya, sedangkan hadis bersifat relatif. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Nah, ijtihad ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid yang pertama adalah mengetahui Al-Quran, yang kedua mengetahui asbab al-nuzul, yang ketiga mengetahui nasib dan maksud, dan yang terakhir adalah mengetahui as-sunnah. Aliran-aliran yang terdapat pada ilmu kalam yaitu yang pertama aliran Khawarij, yaitu bagian dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang memisahkan diri dengan beralasan tidak kesetujuan mereka terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan konfliknya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan gubernur Syam pada waktu perang Siffin. Nah, pokok-pokok ajaran Khawarij ini adalah yang pertama, orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Yang kedua, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkannya dihukum kafir. Dan yang ketiga adalah khalifah harus berdiri langsung. Dan yang kedua adalah aliran Syiah, yaitu sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu yang dilakukan oleh kelompok. Nah, pokok-pokok ajaran Syiah adalah yang pertama, iman hanya membenarkan di dalam hati. Yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukum kafir. Yang keempat, yang ketiga, hukum terhadap perbuatan manusia ditangguhkan hingga hari kiamat. Tiga adalah aliran Qadariyah. Aliran ini merupakan aliran yang suka mendahulukan akal dan pikiran daripada prinsip ajaran Al-Quran dan hadis itu sendiri. Pokok-pokok dari ajaran Qadariyah yang pertama, orang yang berdosa besar itu
manusia dan alam semesta. Selain itu, filsafat Islam juga berfokus pada pemahaman tentang moral dan etika yang mencakup keadilan, kebenaran, kecerdasan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur. Yang kelima, aliran Mu'tazilah. Nah, aliran ini muncul pada pertengahan abad pertama Hijrah, yakni diistilahkan pada para sahabat yang memisahkan diri atau bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik. Nah, pokok-pokok ajaran ini terdapat 5 prinsip pokok, yaitu at-tauhid, al-adl, al-wad wa al-waid, al-manzilah bain al-manzilatain, dan yang terakhir amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana cara mengimplementasikan tasawuf dalam era modern ini? Yang pertama adalah mencari dan mempelajari ajaran-ajaran tasawuf. Yang kedua, membentuk kelompok tasawuf untuk berbagi pengalaman dan melakukan berbagai kegiatan tasawuf. Yang ketiga, melakukan meditasi. Yang keempat, mengikuti kelas tasawuf online maupun online. Dan yang kelima, membaca literatur tasawuf dan mencari sarana untuk berbagi pengalaman.